pagi adik-adik semua, apa kabar? Tentunya semuanya sehat ya. Kakak berharap semuanya sehat-sehat, semuanya bersukacita karena hari ini kita mau ibadah. Kakak melihat, wah di situ semua sudah siap-siap semuanya, sudah siap dengan Alkitabnya, sudah siap dengan hatinya. Untuk itu, kakak mau membagikan satu ayat Alkitab yang kita ambil dari Mazmur 31 ayat ke-25. Sudah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 31 ayat 25 yang berbunyi, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Seperti kita berharap kepada Tuhan, adik-adik juga dan semua orang yang beriman kepada Tuhan berharap kepada Tuhan. Dan hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita selanjutnya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah online. Walaupun ibadah di rumah, kami tetap semangat Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami dan juga siapkan diri kami untuk boleh mendengarkan puji-pujian dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, seperti ayat yang tadi kita baca, Kak Helen mau mengajak adik-adik semua terus semangat. Walaupun beribadahnya di rumah, kita tetap harus semangat belajar firman Tuhan. Karena dengan rindu mencari firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Dan sekarang kakak mau ngajak adik-adik semua bernyanyi memuji Tuhan. Lord.
will fight this fight. Ya, adik-adik semua, tadi gerakan nggak? Tadi memuji Tuhan nggak? Loncat-loncat nggak? Iya ya, semua pasti loncat-loncat ya. Apalagi adik-adik yang kecil-kecil. Wah, pasti semangat banget. Kakak seneng banget kalau hari ini kita semua bersuka cita memuji Tuhan. Karena sudah lama banget kita nggak bertemu, walaupun cuma ibadah di rumah, kita tetap harus semangat ya. Nah, seperti semangat juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik kan sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan dari minggu lalu. Nah, adik-adik bisa tebak gak sih hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang tokoh siapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Penasaran ya? Ya, kakak juga penasaran hari ini cerita tentang tokoh siapa sih? Mungkin tokoh Yusuf? Oh iya, kemarin udah. Tokoh siapa ya? Daripada kita tebak-tebak, mendingan kita dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, siapkan Alkitabnya dan juga siapin hatinya lagi ya. Kita mau menyiapkan hati kita dengarkan satu buah pujian sebelum kita mendengarkan Kak Yemima menceritakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang ya kita bisa ketemu lagi walaupun kita hanya ketemu lewat YouTube. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa dengerin firman Tuhan, masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik kita semua duduk manis, kita siapkan hati, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mainannya, makanannya, dan apapun itu yang buat kalian ribet ditaruh dulu. Kita mau duduk manis untuk dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang lagi kepada Engkau. Kami bersyukur hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk duduk manis, mau fokus dengan cerita firman Tuhan yang disampaikan, supaya kami menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu dan mengenal firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tahu nggak sih hari ini kita mau dengerin firman Tuhan apa? Iya, kita mau dengerin firman Tuhan tentang tokoh Alkitab namanya Daniel. Nah, Daniel yang dimaksud di sini bukan Daniel yang ini ya. Ini tuh artis Indonesia yang biasa jadi MC di TV-TV. Nah, ini juga bukan. Ini artis Korea. Kita nggak mau bahas dia. Tapi kita mau bahas Daniel yang ada di Alkitab. Daniel yang ada di Alkitab itu kita kenalnya karena dia adalah anak Tuhan yang mau menjaga imannya, mau tetap percaya sama Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Daniel masih muda, dia itu termasuk yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar. Jadi bukan Daniel aja yang dipilih, ada teman-temannya yang lain, ada Daniel, Hanaya, Misael, sama Asaria. Nah, 4 orang ini adalah keturunan orang Israel. Dan mereka
dididik oleh Raja Nebukadnezar. Tujuannya supaya nantinya mereka kerja untuk Raja Nebukadnezar. Nah, 4 orang ini namanya diganti. Nih, nama mereka itu diganti. Nah, kenapa nama mereka diganti? Supaya menghilangkan identitas mereka sebagai keturunan Israel. Nah, waktu itu mereka akan dididik selama 3 tahun. Nah, mereka bukan hanya dididik, tapi mereka disuruh makan santapannya raja, minum anggur. Jadi kehidupannya itu sudah seperti pegawainya Raja Nebukadnezar. Nah, tapi Daniel bersama dengan teman-temannya gak mau makan santapannya raja, gak mau minum anggur. Padahal itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau adik-adik semua ingat pelajaran di sekolah, ada makan 4 sehat 5 sempurna untuk menyehatkan tubuh kita. Nah, tapi Daniel sama teman-temannya nggak mau. Mereka maunya cuma makan sayur sama minum air putih. Nah, di sana pegawainya yang menyiapkan makanan nggak mau kasihnya, takut nanti mereka kelihatan kurus, kelihatan nggak sehat. Akhirnya Daniel memutuskan untuk mengadakan survei. Pembuktian, kira-kira nanti selama 10 hari ini Daniel sama teman-temannya sehat nggak sih? Ternyata selama 10 hari Daniel sama 4 temannya tadi itu makan sayur sama minum air putih doang. Badannya lebih gemuk dari teman-temannya yang makan santapan raja dan minum anggur. Dan mereka lebih pintar dari teman-temannya yang lain. Nah, kalau kita lihat, bukan ini aja ceritanya Daniel, ada cerita lagi. Daniel sama teman-temannya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menerjemahkan mimpi. Jadi nanti selesai ibadah sekolah minggu ini, adik-adik bisa buka Alkitab ya. Di Alkitab di situ dijelaskan bahwa Daniel itu menerjemahkan mimpi raja. Dan dia benar, terjemahan mimpinya itu benar terjadi. Nah, kemudian ada lagi peristiwa yang paling kita ingat adalah Daniel masuk ke dalam gua singa. Nah, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa sih Daniel masuk ke gua singa? Nakal ya dia. Daniel masuk gua singa karena dia nggak mau menyembah Raja Darius. Pada waktu itu, semua orang harus menyembah kepada raja, harus sujud, menyembah. Tetapi Daniel nggak mau, dia maunya menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dapat hukumannya masuk ke gua singa. Setiap orang yang masuk ke gua singa, pasti mereka akan diterkam. Diterkam itu artinya dimakan sama singa. Tapi waktu Daniel masuk ke dalam gua singa, mulut singanya dikunci sama Tuhan. Cekrek. Mereka nggak bisa buka mulutnya, mereka nggak gigit Daniel, bajunya Daniel pun nggak digigit sama sekali. Dan di situ Raja Darius melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh Raja Darius adalah Tuhan yang hidup. Nah, terus Daniel sama teman-temannya juga pernah dimasukkan ke dalam perapian. Apa sih perapian itu? Perapian itu suatu ruangan yang dimana di situ isinya api. Apinya bukan api yang kecil, apinya itu gede banget. Lebih gede dari api unggun. Itu benar-benar ruangan itu penuh dengan api. Nah, setiap orang yang masuk ke situ, pasti mereka langsung gosong dan mati. Kalau kalian bikin sate, baru ditaruh begini aja, satenya udah mateng. Karena apinya banyak. Nah, waktu itu Daniel sama teman-temannya dimasukkan ke perapian ini. Apa yang terjadi? Daniel dan teman-temannya masih hidup. Tuhan lindungi mereka. Bajunya pun gak ada yang kebakar sama sekali. Dan akhirnya semua orang waktu itu menyembah kepada Tuhan. Dari cerita Daniel dan teman-temannya, kita belajar bahwa kehidupan Daniel dan teman-temannya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan membuat banyak orang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Gimana ya caranya supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Nih, di dalam Daniel pasal 6
ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya, mau Daniel lagi senang, mau Daniel lagi digosipin sama orang-orang, atau Daniel dihujat, Daniel tetap berdoa, tetap datang kepada Tuhan. Kenapa sih bisa begitu? Ya karena Daniel mau punya relasi yang baik. Relasi itu apa sih? Nah, relasi itu kayak kalian punya temen nih, temen yang selalu kemana-mana itu bareng. Kalau di sekolah mainnya bareng, duduknya bareng. Ke sekolah minggu bareng sama dia lagi, kemana-mana selalu bareng sama teman kalian. Nah, Daniel punya relasi yang baik sama Tuhan. Jadi dia nempel banget sama Tuhan. Jadi dia terus mau doa. Doa itu untuk komunikasinya dia dengan Tuhan. Jadi mau dia senang, mau dia dihujat, dia tetap dekat sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus dekat ya sama Tuhan. Tiap hari jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk baca Alkitab. Nah, melalui doa dan baca Alkitab, kita bisa membangun relasi yang baik sama Tuhan. Jadi kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku senang, aku habis makan coklat. Atau Tuhan, hari ini aku habis berantem sama kakak aku karena aku rebutan mainan sama kakak aku. Kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Jadi dari cerita Daniel kita belajar supaya kita punya hubungan atau relasi yang baik sama Tuhan. Sehingga kalau adik-adik lagi sedih, lagi seneng, tetap dekat sama Tuhan, nggak ninggalin Tuhan. Oke? Yuk, mari kita sama-sama ambil sikap berdoa lagi. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar dari Daniel, di mana Daniel memberikan teladan kepada kami. Daniel selalu berdoa setiap hari kepada Engkau. Daniel mempunyai relasi yang baik dengan Engkau. Kami pun, anak-anak sekolah minggu, juga mau memiliki relasi yang baik dengan Engkau. Kami mau punya hubungan yang baik dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mau rajin berdoa, kami juga mau rajin baca Alkitab, supaya kami semakin dekat dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya tadi? Tentang tokoh siapa? Daniel. Ya, Daniel dan teman-temannya keren banget ya. Walaupun mereka sering dihukum, mereka tetap setia sama Tuhan dengan iman mereka, dengan kesetiaan mereka sama Tuhan. Dan sikap mereka kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun mungkin di lingkungan sekolah atau pertemanan kita suka diejek karena iman kita tetap setia ya sama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik bahwa setiap hari Minggu ada aktivitas yang guru-guru sekolah minggu berikan buat adik-adik, dan kakak-kakak semua berharap bahwa adik-adik bisa menyelesaikannya dan juga mengerjakannya. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas yang diberikan buat adik-adik semuanya untuk membantu adik-adik mengingat apa yang adik-adik dengar dalam sekolah minggu. Nah, adik-adik juga bisa memutar kembali video ini besok, lusa, atau di saat adik-adik lupa bahwa hari Minggu kemarin apa sih firman Tuhannya, adik-adik bisa putar kembali. Dan juga untuk firman Tuhan yang lalu, yang mungkin adik-adik lupa, adik-adik bisa putar kembali. Atau adik-adik bisa hubungin kakak-kakak kalau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan yang kemarin kelupaan. Nah, adik-adik, karena setiap hari adalah hari yang baik untuk kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya untuk di hari Minggu. Oke? Nah, adik-adik, sampai di sini kita mau berpisah. Sebelum berpisah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar tentang tokoh Daniel yang mengingatkan kita untuk tetap setia sama Tuhan, tetap beriman sama Tuhan, walaupun kita diolok, kita dihina, ataupun lingkungan kita tidak menerima kita. Kita tetap percaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang baik, atas puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biar itu semua menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan juga kemanapun adik-adik keluar, jaga kesehatan. Oke? Dadah!